Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Diah Ayu Lestari, NIM 4011180030 dari kelas Ekonomi Syariah A IAIN Ponorogo. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai identifikasi ciri-ciri yang menandai kapitalisme dan tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu identifikasi ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Nah, di sini ada dua pendapat menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Eric Wolff dan yang kedua menurut Ernest Mandel. Nah, yang menurut Eric Wolff ini, beliau menyebutkan 3 ciri pokok yang menandai kapitalisme, yaitu yang pertama, berkembangnya kelas kapitalis dengan uang bisa membeli tenaga kerja dan sarana produksi untuk memproduksi barang dagangan di pasar. Nah, yang kedua, kelas kapitalis menguasai semua sarana produksi yang penting dalam perekonomian masyarakat dan membatasi akses bebas pekerja terhadap sarana-sarana produksi. Nah, sehingga para pekerja ini harus menjual tenaga kerjanya kepada kapitalis. Nah, yang ketiga, memaksimalkan keuntungan melalui produksi yang dikuasai sepenuhnya oleh kapitalis. Nah, sedangkan menurut Ernest Mandel, di sini secara lebih rinci, beliau mengajukan 5 ciri pokok kapitalisme. Nah, yang pertama itu di tingkat produksi. Corak kapitalis adalah produksi komoditas, yaitu produksi yang bertujuan menjual semua hasilnya ke pasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, produksi komoditas ini merupakan penyangga kebertahanan ekonomi kapitalis yang memperoleh nilai lebih dari kerja yang dicurahkan pekerja dan nilai-nilai lebih yang terkandung di dalam nilai tukar komoditas yang dihasilkan. Nah, yang kedua yaitu produksi dilandasi kepemilikan pribadi atas sarana produksi. Artinya, kekuasaan mengatur kekuatan produktif sarana produksi dan tenaga kerja bukan milik kolektif, tetapi milik perseorangan. Nah, itu entah dalam bentuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan, perseroan terbatas, atau kelompok-kelompok penguasa keuangan. Yang ketiga, produksi dijalankan untuk pasar yang tidak terbatas dan berada di bawah tekanan persaingan. Nah, setiap kapitalis berupaya memperoleh bagian keuntungan terbesar dari keuntungan yang bisa dikeruk dari pasar. Untuk itu, kapitalis ini bersaing dengan kapitalis yang lain. Yang keempat, yaitu tujuan produksi adalah memaksimalkan keuntungan. Nah, kemampuan bersaing yang berujung pada kemampuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya mengharuskan kapitalis menjual komoditas dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Nah, untuk itu, kapitalis harus memperluas jaringan produksinya sehingga menghasilkan komoditas yang lebih banyak. Nah, dan yang terakhir yaitu produksi kapitalis adalah produksi untuk akumulasi kapital. Nah, kapitalis membutuhkan sebagian besar nilai lebih yang terkumpul untuk dicurahkan kembali dalam kegiatan produktif. Nah, nilai lebih yang diambil diwujudkan menjadi kapital tambahan dalam bentuk mesin-mesin, bahan baku, dan tambahan tenaga kerja. Nah, nilai lebih ini sedikit mungkin digunakan untuk konsumsi pribadi yang tidak produktif. Oke, selanjutnya ini kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Nah, secara garis besar, tahap-tahap perkembangan kapitalisme ini dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, kapitalisme murni menurut Abercrombie. Ciri-ciri yang menandai kapitalisme murni antara lain yaitu yang pertama, kepemilikan dan pengendalian swasta atas sarana produksi yaitu modal. Nah, yang kedua, aktivitas ekonomi yang digerakkan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, sistem pasar yang mengatur aktivitas ekonomi. Yang keempat, pengambilan keuntungan oleh pemilik modal. Dan yang terakhir, pelaksanaan kerja oleh tenaga kerja yang merupakan agen bebas. Nah, yang kedua, kapitalisme industrial. Kapitalisme industrial dicirikan oleh seperangkat hubungan sosial antar kelas yang memungkinkan kelas yang satu menguasai kapital untuk melakukan eksploitasi terhadap kelas sosial yang lain. Nah, dalam sistem kapitalisme industrial, masyarakat umumnya berbelah menjadi 2 lapisan sosial. Yang pertama, kelas borjuis atau kapitalis yang menguasai dan hidup dari dukungan sarana produksi serta uang yang dimilikinya. Yang kedua, kelas proletar
yang tidak menguasai sarana produksi apapun selain kemampuannya bekerja. Nah, sumber pendapatan kapitalis yaitu laba, bunga dan riba, serta sewa dari kepemilikan mereka atas kapital. Sedangkan sumber pendapatan utama proletar yaitu upah dari menjual tenaga kerja mereka kepada orang lain. Nah, sehingga di dalam tahap ini, kegiatan ekonomi cenderung dikembangkan ke arah pembentukan laba, di mana pengaturan kegiatan ekonomi dilakukan oleh apa yang disebut dengan pasar. Di dalam kapitalisme industrial, persaingan besar berkembang dominan. Artinya, di berbagai perusahaan atau pabrik, alokasi buruh atau tenaga kerja di antara para majikan ini berjalan melalui sistem upah atau kontrak kerja dalam mekanisme pasar tenaga kerja yang cenderung menafikan atau menolak tenaga kerja manusia karena munculnya mekanisasi di dunia industri. Nah, di dalam perkembangan dunia industri yang dominan, negara pada dasarnya tidak melakukan intervensi ke dalam sistem pasar, melainkan lebih banyak membiarkan sistem pasar kerja secara bebas. Artinya, dalam sistem ini, peran negara lebih bersifat mendukung daripada mencampuri tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pasar. Yang ketiga yaitu kapitalisme monopoli. Nah, dalam kapitalisme ekonomi, seseorang atau segelintir kapitalis mengendalikan suatu sektor ekonomi tertentu. Nah, pada tahap kapitalisme monopoli ditandai oleh terjadinya pemusatan ekonomi, penguasaan pasar oleh sejumlah kecil perusahaan besar, bukan persaingan sejumlah besar perusahaan kecil. Artinya, persaingan yang terjadi beralih ke ranah penjualan, di mana peran periklanan itu menjadi lebih yang mengedepankan. Di dalam sistem kapitalisme monopoli, pertumbuhan korporasi raksasa atau perusahaan besar mulai bermunculan. Nah, dalam sistem ini, kapitalisme meninggalkan tahap kompetitifnya atau persaingan dan memasuki tahap monopoli oleh sekelompok kecil pemilik modal yang telah berkembang menjadi korporasi raksasa atau perusahaan besar. Yang keempat yaitu kapitalisme lanjut atau post capitalism atau disebut juga dengan istilah late capitalism. Istilah late capitalism berasal dari mazhab Frankfurt dan menunjuk pada bentuk kapitalisme yang datang dalam periode masyarakat modern serta kini sedang mendominasi era postmodernisme. Nah, menurut mazhab Frankfurt, late kapitalisme ini ditandai dengan dua ciri esensial, yaitu jaringan kontrol birokrasi dan interpenetrasi kapitalisme negara. Sementara itu, Jameson menambahkan versi late capitalism dengan elemen-elemen baru postmodernisme. Nah, yang pertama yaitu munculnya formasi-formasi baru organisasi bisnis yang bersifat multinasional dan transnasional yang melampaui tahap kapitalisme monopoli ala Lenin, yaitu melampaui batas-batas nasional. Yang kedua, internasionalisasi bisnis melampaui model imperialisme lama. Nah, internasionalisasi ini juga berlaku dalam pembagian kerja yang memungkinkan eksploitasi terus berlanjut terhadap para pekerja di negara-negara miskin guna mendukung model multinasional. Sehingga dalam hal ini Jameson menunjuk pada aliran produksi ke wilayah-wilayah dunia ketiga yang sudah maju bersamaan dengan akibat sosial yang sudah lazim, meliputi krisis butuh tradisional, munculnya profesional muda yang ambisius, dan kelas elit pada skala global. Yang ketiga, dinamika baru yang tidak seimbang dalam perbankan internasional dan pertukaran saham, termasuk utang dunia kedua dan ketiga yang sangat besar. Nah, melalui struktur perbankan yang seperti itu, perusahaan multinasional dunia pertama mempertahankan kontrol mereka terhadap pasar dunia. Yang keempat, munculnya formasi-formasi baru interrelasi media. Bagi Jameson, media termasuk salah satu produk baru kapitalisme lanjut yang sangat berpengaruh, seperti print, internet, televisi, film, dan merupakan sarana-sarana baru bagi kaum kapitalis mengambil alih kehidupan kita. Yang kelima yaitu komputer dan otomatisasi. Kemajuan-kemajuan dalam otomatisasi komputer memungkinkan produksi massal sampai pada taraf yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menghasilkan profit margins lebih besar bagi korporasi multinasional.
Dan yang terakhir yaitu keusangan. Jameson menyatakan bahwa di balik produksi secara besar-besaran, barang-barang yang selalu baru terus-menerus diperbaharui agar tampak tak ketinggalan zaman. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.